Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ramisari dengan NIM 21211153 akan menyerahkan ujian akhir semester dengan materi yang pertama, yaitu masa Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah, aspek ekonomi dan perdagangan umat Islam mengenal aktivitas ekonomi, yaitu pertama, mereka mengembala binatang ternak, dan kedua, mereka membuat alat rumah tangga, dan ketiga, mereka menjadi buruh kasar dan budak. Untuk golongan menengah ke atas, biasanya mereka berdagang. Namun kritikan tajam oleh Nabi terjadi pada fase Mekah ini. Yang pertama, mereka sering melakukan riba, dan kedua, mereka sering menumpukkan harta, dan ketiga, mereka memonopoli harta. Pada masa periode awal kekuasaan dan imperium, ekonomi di kota Mekah ini tidak dapat dikuasai oleh kaum muslim karena masih sedikit dan lemahnya mereka pada saat itu. Dan untuk kedudukan wanita pada masa Mekah ini biasa mereka diperlakukan tidak seperti wanita-wanita modern pada saat ini. Mereka tidak dapat warisan dan biasanya mereka sering sekali mendapatkan pelecehan yang tergambar jelas pada masa itu. Untuk aspek keagamaan, sebelum mengenal Islam, mereka menganut kepercayaan, yaitu yang pertama mereka menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap benda, dan kedua kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda tempat-tempat tertentu, dan mereka kebanyakan juga menyembah berhala. Dan lanjut pada masa Madinah, pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari kabilah Khazraj dan Aus untuk memasuki Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Dan perjanjian tersebut dinamakan dengan Perjanjian Aqabah I. Untuk strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini, yaitu Nabi Muhammad mendirikan rumah ibadah, yaitu masjid. Kedua, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan baru. Dan ketiga, Nabi Muhammad membangun penataan sosial dan pemerintahan. Untuk perang-perang yang terjadi pada masa periode Madinah ini, yaitu pertama terjadinya perang Khandaq, dan kedua terjadinya perang Badar, dan ketiga terjadinya perang Uhud. Faktor keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah ini yaitu pertama adanya dia persamaan derajat, kedua adanya prinsip keadilan, dan ketiga ketentuan Rasulullah. Kunci sukses dakwah Rasulullah di Madinah ini yaitu pertama tabligh, yaitu menyampaikan, kedua amanah, yaitu kepercayaan, dan ketiga sidik, yaitu kebenaran dari Rasulullah itu sendiri. Untuk sistem pemerintahan, Madinah adalah pusat pemerintahan di mana seluruh kebijakan, tugas politik berada di tangan sepenuhnya di tangan Rasulullah. Dengan ini pemerintahan ini disebut dengan pemerintahan sentralistik. Ibrah saya mempelajari ini yaitu dengan mempelajari sejarah hidup Nabi SAW, seseorang akan mendapatkan tentang gambaran ideal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman dan perjalanan hidup manusia. Karena tidak diragukan lagi bahwa ketika mencari sebuah tipe ideal yang berhubungan dengan aspek kehidupan, tersebut akan didapatkan dalam sejarah kehidupan yang ada pada Rasulullah itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Dan terpenting dalam mempelajari sejarah hidup Nabi SAW adalah sikap hikmah atau bijaksana Nabi SAW untuk menjadi sosok yang bisa dijadikan panutan bagi seluruh umat Islam. Selain itu, Nabi SAW merupakan sosok yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sosok yang mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kaitan materi ini dengan prodi saya sendiri, yaitu menurut saya saya dapat menanamkan sikap lemah lembut Rasulullah kepada diri saya sendiri, dan saya pun dapat untuk bisa belajar lagi bagaimana cara Rasulullah berdakwah
dengan cara lemah lembut agar bisa saya contohkan ke murid-murid saya nanti. Dan mempelajari materi ini, saya pun bisa nantinya menceritakan kembali kepada murid-murid saya mengenai perjuangan Rasulullah di periode Mekah dan Madinah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.